mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sambutan dan arahan sekaligus membuka Konkerca PGRI Kelapa Gading oleh Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepada Bapak Purwanto, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasabta Kejam, kemudian Ibu Pengawas, kemudian Bapak dan Ibu baik pengurus maupun anggota PGRI se-Kecamatan Kelapa Gading. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun tadi hujan, mungkin Bapak Ibu nggak kehujanan, saya kehujanan. Itu ternyata bisa sampai juga di tempat ini. Dan yang paling awal sekali, saya mohon maaf, saya terlambat. Biasanya saya on time, tapi kali ini terlambat. Tapi saya percaya ini masih lebih baik, karena ada yang lebih terlambat lagi. Jadi jam 11 ada undangan, tadi kasih PTKCP 1, saya ke sana dulu, kemudian ke arah sini, harusnya Al-Khairiyah Pramuka itu jam 11 di Gereja Cempaka. Di sini kan setengah 1. Kalau saya ke sana dulu, dua-duanya terlambat, banyak, dan saya belum tentu bisa turun, karena hari Sabtu, makanya saya putuskan ke sini dulu. Jadi sini terlambatnya dikit, yang sana banyak gitu. Jadi hari ini mohon maaf sekali lagi saya terlambat sampai ke lokasi, tapi terima kasih ternyata Bapak Ibu sudah hadir semuanya. Terkait dengan PGRI, saya merasa masih muda karena tahun 2010 saya mulai berkecimpung sebagai pengurus cabang. Kemudian tahun 2016 kalau nggak salah kota, tapi di Jakarta Timur. Kemudian jadi selasa 12 tahun yang lalu. Berarti kan saya masih lebih muda daripada hari ini. Dan saya senang ternyata melihat PGRI di Kelapa Gading itu ternyata sudah sesuai dengan angan-angan saya. Karena beberapa kali saya menghadiri PGRI yang ada semuanya lelita, lebih 50 tahun. Padahal harapan saya di sekolah kan ada 3 generasi, ada lelita, ada jelita selama 50 tahun, ada milenial. Ini saya lihat di sini ini banyak yang milenial. Terima kasih. Yang sana juga sebagian di belakang. Jadi paling tidak dari 3 generasi ini bisa berkolaborasi. Tentu saja yang sudah lelita lebih 50 tahun itu punya pengalaman yang luar biasa, tapi dalam hal kecepatan pasti kalah dengan yang adiknya, apalagi dengan yang bontot, pasti cepat. Yang lelita kayak saya lihat HP bener nggak sih hurufnya, ya kan? Kalau yang jelita atau yang milenial kalau sampai kuliah ketemu juga itu hurufnya, heran saya. Kalau pakai lihat sambil apa itu bisa ngetik juga bisa ketemu dan itu cepat sekali. Nah, ini kecepatan ini itu harus bisa dimix, dikolaborasikan antara yang syarat dengan pengalaman, ada yang butuh dengan pengalaman. Kemudian yang muda-muda itu butuh pengalaman. Maka saya merasa melihat di Kelapa Gading sudah berbeda. Jadi paling tidak dari 3 generasi ini bisa terwakili sini. Kemudian yang berikutnya, PGRI adalah organisasi terbesar untuk di guru dan tertua. Tapi saya tidak ingin melihat seperti partai politik yang namanya Golkar. Golkar kan partai tertua, P3 partai tertua. Tapi ada Golkar Nasdem, ada Golkar Gerindra, ada Golkar Berkarya yang Pak SBY namanya, Golkar Demokrat, dan Golkar yang lain. Ada P3 PKB,
ada P3 PAN, ada P3 PBB dan seterusnya. Ini saya nggak ingin PGRI seperti itu. Dan kita tidak bisa kuasa untuk mencegah guru itu ke organisasi lain. Kita nggak bisa, itu kan hak yang sangat mendasar untuk berorganisasi. Tapi bagaimana supaya PGRI tetap eksis dengan besarnya tetap besar, dengan tuanya tetap tua, tapi di dalamnya adalah terus melakukan perubahan. Maka di dalam PGRI ini saya minta salah satu yang tadi di dalam organisasi kepengurusan minimal harus ada 3 generasi. Jadi semuanya itu terwakili. Kemudian yang kedua, PGRI supaya tetap hidup seperti harapan saya tadi, maka PGRI harus kupingnya tipis, hatinya harus peka, rasanya harus tetap menyatu satu dengan yang lain. Maka saya minta PGRI adanya jangan hanya tanggal 25 bajunya saja, ya kan? Jangan hanya kisaran 25 November kegiatannya saja. Kalau bulanannya hanya sebatas iuran saja, itu nggak begitu. Maka saya minta yang tadi kupingnya tipis, yang hatinya itu perasa, yang matanya itu juga tajam, tapi mulutnya tetap dijaga. Bagaimana? Karena kegiatan itu tidak sepenuhnya harus pakai uang. Ada kegiatan-kegiatan non-budgeter. Maka terima kasih kemarin beberapa hari yang lalu kumpul di sini. Nah, di kumpul Sudin itu sudah kumpul yang kedua, sudah ada ucapan selamat kepada para guru P3 atas pelantikan guru P3. Itu kan non-budgeter sudah bisa tanpa harus pakai banner. Tapi tolonglah ini yang generasi milenial, buatlah sistem, buatlah apa itu namanya, kalau supaya ada, kalau kita kemarin hari pendidikan dan sebenarnya kan ada foto kita selamat. Yang milenial itu buatlah, itu non budgeter hanya pakai pulsa kita, tapi paling tidak menyentuh. Selamat atas pelantikan sebagai P3, selamat atas promosi menjadi kepala sekolah, kan baru-baru ini. Nanti ada selamat apa. Itu yang peka supaya semua guru yang ada di Kelapa Gading khususnya dan semua guru yang ada di Jakarta itu merasa memiliki baju ini. Walaupun saya sudah pindah struktural, saya masih punya baju. Masih saya taruh terus. Ini kapan-kapan pasti dipakai. Karena apa? Saya merasa masih memiliki hati saya, jiwa saya masih memiliki baju ini. Masih punya roh PGRI. Jadi hal-hal yang seperti tadi saya minta disentuh. Yang mudah sebarkan ke pengurus, paling tidak pengurus PGRI atau anggota PGRI tadi mengucapkan kepada siapa. Itu baik yang senang-senang maupun yang ada susah. Kan sering setiap bulan saya menandatangani BUP, batas usia pensiun. Berarti kan pada mau pensiun teman-teman kita. Maka ucapin selamat non-budgeter, selamat ibu siapa, selamat bapak-bapak telah memasuki purna tugas, semoga sehat, bla bla bla. Jadi atas pakai logo PGRI. Ini coba tolong disitulah supaya PGRI itu ada di mana-mana. Yang non-budgeter tapi menyentuh kita semuanya. Kita kan sesama kita. Kadang-kadang kita lupa yang saya sebut tadi. Kalau bulanan ingatnya kalau bayar sama baju tanggal 25, kalau akhir tahun itu November, itu aja. Jangan hanya itu. Setiap saat kita harus punya kekuatan. Kalau kayak di dokter namanya ID. ID punya kekuatan yang hebat. PGRI dulu. Karena kita harus berbenah supaya PGRI juga punya kekuatan. Kalau kita sudah berbenah seperti itu, yang purna tugas, yang sakit kita doakan, yang meninggal kita doakan, kita kirimi bla 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 keluarganya. Yang nggak usah banyak-banyak, saya yakin nanti semua guru yang ada merasa saya adalah bagian dari PGRI. Dan kemarin yang jadi luar memang dari saya terjun tahun 2010 di pengurus Sabang di Pasar Bu, yang paling bandel adalah kakak-kakak, kakak SMP, kakak SMA, kakak SMK. Mudah-mudahan di Kelapa Gading ya.
Apa nggak beda ya? Oh nggak beda. Yang rajin-rajin adik SD, adik TK. Maka sepanjang saya masih di CU 2, tolonglah saya diikuti dijawil. Bagaimana supaya kakak-kakak itu ikut bergabung dan merasa memiliki PGRI. Nah, berjuang, karena PGRI adalah organisasi perjuangan. Maka harus berjuang supaya kakak-kakaknya ikut berjuang. Karena kalau kita bicara PGRI, tidak ada PGRI TK, tidak ada PGRI SD, tidak ada PGRI SMP, tapi ada PGRI secara keseluruhan. Nggak ada pilah-pilah, itu nggak ada. Nah, jadi tolong colek saya kalau untuk terkait dengan kakak-kakak yang ada. Tapi saya yakin dengan sentuhan-sentuhan kayak tadi saya contohkan, selamat atas pelantikan siapa sebagai kepala SMA mana, sebagai kepala SMA mana, sentuh dari situ. Nanti dikit-dikit